Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Mamfali Robani dari Ekonomi Syariah Angkatan 2019. Hari ini saya akan menjelaskan tentang ujian tengah semester saya dalam mata kuliah Mikroekonomi 2. Di sini ada beberapa pertanyaan yang sudah saya jawab. Ini lembar jawabannya. Bentar. Maaf kalau nggak terlalu kelihatan ya, soalnya HP-nya nggak bisa fokus. Di sini nomor 1 hitung-hitungan tentang supply demand. Saya bacain. Diketahui PS-nya itu Q plus 60, PD-nya min 2Q plus 150, Pmax-nya 83. Di sini kita cari PS-nya dulu. Maksudnya cari Q-nya. Kan kita udah dapat persamaannya, terus kita cari Q-nya. PD sama dengan PS min 2Q plus 150 sama dengan Q plus 60, 150 kurang 60 sama dengan Q plus 2Q, 90 sama dengan 3Q, Q sama dengan 30. Terus PS nya Q plus 60 sama dengan 30 plus 60, P nya 90. Terus cari lagi dari Pmax, pakai persamaan PS Q plus 60, 83 min 60 sama dengan Q sama dengan 23. Kita cari P nya juga, min 2Q plus 150 min 2 kali 23 ditambah 150 sama dengan 104. Ini grafiknya teman-teman. Kalau nggak kelihatan sorry ya. Ya oke, gini grafiknya. Terus pernyataan dari grafik di atas. Dari gambar di atas dapat kita simpulkan bahwa terjadi perubahan harga dan kuantitas pada surplus konsumen maupun surplus produsen setelah ketetapan harga maksimum. Harga maksimum berpengaruh terhadap kebijakan pemerintah yang melihat kondisi harga pada suatu barang terlalu tinggi yang akhirnya diturunkan untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Dampaknya yang terjadi itu terjadinya kelebihan permintaan. Itu dari yang nomor 1 teman-teman. Di sini ada yang nomor 2. Yang nomor 2 ini dia ada 2 pertanyaan. Yang pertama itu membahas tentang eksternalitas. Ya seperti yang kita tahu, eksternalitas itu kan sebuah kegiatan yang berdampak. Ya kalau eksternalitas negatif ya berarti sesuatu kegiatan yang berdampak negatif dan merugikan orang lain dan lingkungan sekitarnya. Ya kalau positif ya kebalikannya. Di sini saya ngasih contoh untuk eksternalitas yang negatif. Saya memberi contoh polusi udara yang dihasilkan pabrik, yaitu dapat merusak kualitas udara dan mengganggu kesehatan banyak orang. Ya seperti yang kita tahu ya, kalau polusi dari pabrik itu yang ke udara, terus kan udaranya dihirup banyak orang, jadi itu bisa mengganggu pernapasan dan lain-lain gitu. Terus yang kedua itu ada eksternalitas positif. Kebalikannya dari negatif, eksternalitas positif ini memberi dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan sekitar. Saya memberi contoh eksternalitas positif itu tentang investasi untuk penelitian dan pendidikan. Karena dengan investasi untuk penelitian dan pendidikan ini, dampaknya kan dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia dan teknologi dari suatu wilayah tertentu. Itu pertanyaan yang pertama tentang eksternalitas. Yang kedua itu tentang public goods. Public goods itu barang publik. Public goods atau barang publik adalah jenis barang yang dapat digunakan oleh semua orang tanpa terkecuali, dan dikonsumsi satu individu tidak akan mengurangi konsumsi individu yang lain. Jadi ini kayak tidak habis-habis, tidak lekang oleh waktu ya, bla bla bla. Ya gitulah pokoknya.
tentang public goods. Saya memberikan contoh kalau di sini public goods ya, contoh yang paling dasar ya jalan raya, karena jalan raya itu adalah public goods, barang publik atau fasilitas yang dapat digunakan oleh semua orang tanpa terkecuali. Itu nomor 2 teman-teman, tentang yang pertama tentang eksternalitas, yang kedua tentang public goods. Sekarang nomor 3, sebenarnya nomor 3 juga pecah jadi 3 bagian juga, jadi 3 bagian. Harusnya jawabannya rinci, tapi saya jawabnya pendek-pendek karena saya nggak ada waktu buat nulisnya. Terhalang waktu, kepepet sama waktu. Jadi insya Allah saya jelasin rincinya di dalam video. Yang pertama itu jadi nomor 3 ini pertanyaannya tentang efek kesejahteraan dari 3 sektor, dan tiap sektornya harus kita rinciin tentang tentang surplus konsumennya, surplus produsennya, sama pengeluaran pemerintahnya. Nah, yang pertama itu dari sektor dukungan harga. Di sini kalau di kertas jawaban saya nulisnya secara keseluruhan efek kesejahteraan dari dukungan harga bergantung dari berbagai faktor seperti jenis produk, besaran subsidi atau pembelian langsung yang diberikan, serta dampaknya pada pasar dan masyarakat secara keseluruhan. Ini teman-teman, ini A, ini B, ini C pendek. Kalau dukungan harga adalah kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan harga suatu produk dengan cara memberikan subsidi atau pembelian langsung dari produsen. Efek kesejahteraan dari dukungan harga terjadi karena adanya perubahan dalam surplus konsumen, surplus produsen, dan pengeluaran pemerintah. Dari surplus konsumen, dukungan harga menyebabkan harga produk menjadi lebih tinggi dari harga pasar, sehingga surplus konsumen akan berkurang atau bahkan hilang. Hal ini dapat berdampak negatif pada kesejahteraan konsumen karena mereka harus membayar lebih mahal untuk produk tersebut. Kalau dari surplus produsen, dukungan harga meningkatkan harga produk, sehingga surplus produsen akan meningkat atau bahkan muncul yang walau sebelumnya tidak ada. Hal ini dapat meningkatkan kesejahteraan produsen karena mereka dapat menjual produk dengan harga yang lebih tinggi dan menghasilkan lebih banyak keuntungan. Kalau dari pengeluaran pemerintah, dukungan harga memerlukan pengeluaran pemerintah dalam bentuk subsidi atau pembelian langsung dari produsen. Pengeluaran pemerintah ini dapat meningkatkan kesejahteraan produsen dan meningkatkan output ekonomi di sektor yang didukung. Namun, pengeluaran pemerintah ini juga dapat mengurangi kesejahteraan masyarakat karena uang yang digunakan untuk dukungan harga bisa digunakan untuk keperluan publik lainnya seperti pendidikan dan kesehatan. Itu kalau dari sektor dukungan harga. Yang kedua itu dari sektor kuota produksi. Jawaban saya tiga ini hampir sama, cuman ada beda sedikit doang. Kalau di kertas jawaban tentang kuota produksi, efek kesejahteraan dari kuota produksi bergantung dari berbagai faktor seperti jenis produk, besaran kuota produksi yang diberlakukan, serta dampaknya pada pasar dan masyarakat secara keseluruhan. Kuota produksi adalah kebijakan pemerintah yang membatasi jumlah produksi suatu produk dalam suatu periode waktu tertentu. Efek kesejahteraan dari kuota produksi terjadi karena adanya perubahan dalam surplus konsumen, produsen, dan pengeluaran pemerintah. Dari surplus konsumen dulu, surplus konsumen, kuota produksi dapat menyebabkan harga produk menjadi lebih tinggi dari harga pasar karena jumlah produksi terbatas. Hal ini dapat mengurangi surplus konsumen atau bahkan menghilang, sehingga dapat mengurangi kesejahteraan konsumen karena mereka harus membayar lebih mahal untuk produk tersebut. Dari surplus produsen, kuota produksi dapat meningkatkan harga produk karena jumlah produksi terbatas, sehingga surplus produsen dapat meningkat atau bahkan muncul jika sebelumnya tidak ada.
Hal ini dapat meningkatkan kesejahteraan produsen karena mereka dapat menjual produk dengan harga yang lebih tinggi dan menghasilkan lebih banyak keuntungan. Sama-sama seperti dukungan harga, surplus konsumennya mengalami dampak negatif, namun surplus produsennya mengalami dampak positif dari kesejahteraan. Lalu pengeluaran pemerintah dari kuota produksi. Kuota produksi tidak memerlukan pengeluaran pemerintah, tetapi dapat mengurangi output ekonomi di sektor yang dikenai kuota produksi. Hal ini dapat mengurangi kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan karena ada produk yang tidak diproduksi atau diproduksi dengan jumlah terbatas. Lalu yang terakhir yaitu sektornya tarif impor tarif. Di kertas jawabannya pendek banget. Efek kesejahteraan dari tarif impor juga bergantung dari berbagai faktor seperti jenis produk, besaran tarif impor yang diberlakukan, serta dampaknya pada pasar dan masyarakat secara keseluruhan. Rata-rata jawaban saya selalu seperti itu, serta dampaknya pada pasar dan masyarakat secara keseluruhan. Tarif impor sendiri adalah pajak yang dikenakan oleh pemerintah terhadap impor barang atau jasa dari luar negeri. Efek kesejahteraan dari surplus konsumennya, tarif impor dapat menyebabkan harga produk impor menjadi lebih tinggi dari harga produk domestik, sehingga dapat mengurangi permintaan konsumen terhadap produk impor. Hal ini dapat meningkatkan surplus konsumen pada produk domestik atau bahkan menciptakan surplus konsumen baru. Namun, jika produk impor tidak memiliki substitusi domestik yang memadai, maka tarif impor dapat mengurangi kesejahteraan konsumen karena mereka harus membayar harga yang lebih tinggi untuk produk tersebut. Berikutnya dari surplus produsen, tarif impor dapat meningkatkan harga produk domestik dan mengurangi persaingan dari produk impor, sehingga dapat meningkatkan surplus produsen pada produk domestik atau bahkan menciptakan surplus produsen baru. Hal ini dapat meningkatkan kesejahteraan produk domestik tetapi dapat mengurangi kesejahteraan produsen luar negeri yang tidak dapat bersaing. Yang terakhir dari pengeluaran pemerintah, tarif impor dapat meningkatkan pengeluaran pemerintah karena pemerintah akan menerima pemasukan dari pajak tarif impor. Pengeluaran pemerintah ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, tetapi dapat mengurangi kesejahteraan konsumen jika pemerintah menggunakan pemasukan dari tarif impor untuk subsidi atau program pemerintah yang tidak efektif. Saya rasa sekian dari jawaban dan penjabaran saya tentang ujian tengah semester saya dalam matkul mikroekonomi 2 ini. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.